Shalom warga kerajaan, setiap daripada kita pasti rindu dan ingin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi kingdom influencer. Dan terutama saya berbicara pada para bapak di sini, sebab kita tahu untuk memberikan pengaruh di dalam keluarga, suatu pohon tidak lebih daripada akarnya, dan sebuah bangunan tidak lebih kuat daripada fondasinya. Dan fondasinya adalah para bapak-bapak. Firman Allah menunjukkan Kejadian 18, Tuhan berkata pada dirinya sendiri, masakan aku menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan? Rencana Tuhan apa? Dari seorang tua seperti Abraham dan istri yang juga mandul, Tuhan membangun sebuah bangsa. Memang cara-cara Tuhan misterius, saudara ya. Dan Tuhan berkata bahwa Abraham harus memerintahkan. Perhatikan perkataan ini. Zawa itu istilah militer, ya. Seringkali kita mendengar sekarang jangan sikapnya seperti tentara, seperti militer. Anak-anak itu jangan diperintahkan. Sekarang tidak bisa, harus dihimbau, bahkan harus dituruti. No, cara untuk berhasil cuma satu. Seorang bapak harus menjadi pengaruh dalam keluarga lebih dahulu. Dan bulan ini kita berbicara pengaruh di dalam gereja, dalam komunitas. Dan di sini berbicara kepada dunia. Dan perintahnya menarik sekali. Memerintahkan apa? Dipilih untuk apa? Diperintahkan pada keturunan itu dan semua yang tinggal di rumahnya. Untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan sang jalan adalah Kristus. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang adil. Jarang sekarang khotbah tentang God is a just God. Kebanyakan tentang a good God. Dan kita melihat cara satu-satunya adalah mulai dari diri sendiri. Menarik sekali bahwa kalau menurut standar 1 Timotius pasal ketiga tentang penatua, diaken, dan diaken yaitu pelayan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka syaratnya ini Abraham pun bisa gak lulus. Sebab suami dari satu istri. Ya. Dan saudaraku, firman Allah menunjukkan karakter itu diperiksa 9 hal. Tetapi kemampuan cuma satu, yaitu cakap mengajar. Orang terhormat. Tidak boleh double tongue, tidak boleh bercabang lidah. Dan juga bisa menjaga rahasia iman. Artinya tidak bocor mulut. Banyak orang tidak bisa dipakai karena bocor mulut. Gelas yang paling bagus terbuat dari kristal, kalau bocor juga nggak bisa dipakai, saudara ya. Harus diuji dahulu, bahkan tidak boleh orang yang baru bertobat. Seringkali kalau kita bicara tentang orang yang potensi, seringkali yaitu melihat yaitu achievementnya di dalam perusahaan, di dalam pencapaiannya. Tetapi Alkitab bicara soal karakter. Karunia, seperti saya ucapkan berulang kali, karisma can bring you to the top. But only character can keep you there. Demikian juga tentang istri-istri. Apa hasil seorang suami? Lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Tidak bisa dikatakan yaitu pemberontak. Roh yang bekerja di dunia is a spirit of rebellion. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang kelihatan hebat. Anak-anaknya tidak ikut Tuhan. Gimana seperti itu, saudara? Itu tidak mungkin. Sebab mengetahui pohon itu adalah dari buahnya. Ya toh? Firman Allah berkata, istri jangan pemfitnah. Menarik sekali, pemfitnah di sini adalah diabolos.
Diabolos apa? Iblis, saudaraku. Ya, jadi orang suka memfitnah itu, Alkitab mengatakan itu diabolos, itu iblis. Dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Yang dituntut dari kita supaya hamba Tuhan, supaya punya pengaruh adalah dapat dipercaya. God bless you warga kerajaan. Become kingdom influencer. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Apa kabar? Happy? Happy? Puji Tuhan, kita selalu berbahagia karena Kristus ada di dalam kita, amin. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang penuh kasih, Dia yang membangunkan kita pagi ini sehingga kita boleh ada tanpa kurang satu apapun, amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap hanya kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau saat ini kami boleh ada di sini, semua karena anugerah-Mu. Kami percaya ketika satu atau dua orang berkumpul dan meninggikan nama-Mu, maka Engkau hadir Tuhan. Saat ini kami percaya hanya Roh Allah saja yang menguasai tempat ini, bahkan gedung ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, fokus kami tertuju hanya kepadamu. Kami bawa persembahan syukur kami bawa Tuhan korban syukur kami di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Dan tidak ada satupun kami yang terlewatkan. Kami semua menikmati perjumpaan dengan Allah. Kami menikmati Engkau Tuhan. Dan Engkau menikmati setiap pujian penyembahan kami. Kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami tabiskan ibadah pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia Bapa yang baik, amin. Sama-sama kita mau bertepuk tangan, bersuka cita, menyanyi bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau baik Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik.
baik Kristus Yesus Tuhan kita, amin. Dia menyerahkan hidupnya untuk menebus setiap kita, amin. Namanya berkuasa, nama di atas segala nama, hanya Yesus Kristus Tuhan. Woo! Thank you Lord. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Kau Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Dengan iman kami mau katakan pujian ini Tuhan, bahwa hanya Engkau saja. Namanya Tuhan, amin. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, yes, Dia Bapa yang kekal, amin. gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
Terima kasih Tuhan. Kami akan terus menceritakan tentang Engkau sampai setiap lutut bertelut, bahkan setiap lidah mengaku dan menyembah Engkau. Bahwa hanya Engkau saja Tuhan dan Raja atas hidup kami. Thank you Lord. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction start to breathe, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul afflicted by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Now Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy
I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Ketika kami berseru memanggil nama-Mu Yesus, Engkau-lah yang bertindak atas kami. Segala kuasa tunduk hanya di dalam nama Yesus. Namamu besar, namamu indah, namamu berkuasa, Yesus. Kan kami serukan bahwa hanya Engkau Yesus Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Engkau-lah Yesus Tuhan dan Raja. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus.
Kami hanya memanggil Engkau Yesus di hidup kami. Sebab sungguh Engkaulah jawaban bagi kehidupan kami. Engkaulah kekuatan dalam setiap kelemahan kami. Engkaulah terang dalam setiap kegelapan yang kami jalani Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Ini waktunya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Mari berbicara lewat hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, kerinduan-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Agustus, minggu pertama. Waktu terus berjalan dan saya percaya bahwa kita juga menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan di hidup kita. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau bulan lalu kita belajar bagaimana kita bisa memimpin dan membawa pengaruh yang baik di tengah-tengah keluarga, maka di bulan ini kita masih belajar tentang hidup sebagai seorang pemimpin yang memimpin dan berdampak, berpengaruh di tengah-tengah gereja lokal. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari saya mengajak kita untuk melihat ayat penuntun kita sepanjang bulan ini dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau berbicara bagaimana kita bisa berperan aktif melayani dan membawa pengaruh yang baik di dalam gereja, tentu pertanyaan yang muncul adalah apa arti gereja bagi kita? Apa arti gereja bagi saudara? Apa arti Rock Jayapura bagi saudara? Bapak Ibu, biarlah ini menjadi pertanyaan yang nanti kita bawa pulang dan kita renungkan. Apa ya arti gereja Rock Jayapura buat saya secara pribadi? Karena apa yang kita pikirkan, arti yang kita pikirkan menentukan bagaimana kita hidup di dalam satu gereja itu sendiri. Nah, mari kita lihat apa arti gereja di dalam Alkitab. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, gereja di dalam bahasa Yunani adalah eklesia, yang artinya kumpulan orang yang dipanggil keluar, yang ditarik keluar daripada kegelapan. Dan yang mengatakannya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi gereja adalah ide dari Tuhan sendiri. Mari kita lihat Matius 16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu,
yaitu kata Yesus kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gereja adalah ide dari Tuhan Yesus. Dan gereja bukan gedungnya, tetapi kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar oleh Tuhan dari kegelapan kepada terang Tuhan. Yang kedua, arti yang kedua dari gereja, 1 Petrus 2 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Dan biarlah kamu juga, ini ayat yang ke-8 ya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Arti gereja yang kedua adalah rumah rohani, di mana setiap orang yang telah dipanggil keluar, Bapak, Ibu, dan saya adalah batu-batu yang hidup, batu-batu rohani yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Jadi Bapak, Ibu, dan saya adalah batu yang hidup. Kalau bicara tentang batu yang hidup, berarti batu itu aktif, ya. Batu itu aktif, dia berdaya guna, dia melakukan sesuatu, dia berfungsi, dia tidak diam saja. Ya. Itulah arti gereja menurut firman Tuhan. Tapi apakah benar itu yang dihidupi oleh orang Kristen pada umumnya di zaman sekarang? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Gereja dalam gambaran kehidupan orang Kristen pada umumnya yang melihat bahwa gereja itu sama seperti pom bensin. Datang ke gereja untuk isi bahan bakar. Setelah sudah terisi kebutuhannya, pulang, selesai. Gak ada kelanjutan ceritanya. Gak ada orang yang mau tinggal lama di pom bensin toh. Ada juga orang yang datang ke gereja beribadah, melihat bahwa gereja itu hanya sebatas bioskop atau sinema, teater. Di mana datang ke gereja hanya untuk melihat tontonan-tontonan yang menarik. Musiknya yang oke, penyanyinya yang bagus, pengkhotbahnya yang lucu. Menghibur. Dapat hiburan rohani karena udah kelelahan bekerja selama 1 minggu. Kayaknya kita perlu datang ke gereja supaya kita terhibur. Betul Bapak Ibu? Betul kah tidak? Betul ya? Jadi ada orang yang hidup di dalam gereja tapi punya gambaran bahwa gereja itu hanya bioskop. Datang untuk dilayani, dipuaskan, terhibur, pulang hati senang. Kalau misalkan pelayanannya tidak menarik, tontonannya tidak menarik, apa yang kita lakukan? Kalau kita nonton bioskop lah ceritanya. Film durasinya 2 jam sampai 2 jam setengah. Lalu ternyata filmnya tidak menarik. Kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Tong tetap nonton kah atau tong tidur? Tidur ya. Tempat duduknya empuk, ruangannya nyaman, dingin, bisa tidur enak, cukup ya 2 jam, 2 jam setengah itu udah, kalau kita bisa deep sleep selama waktu itu udah sangat-sangat menyenangkan. Terkadang kita juga hidup dalam gereja berlaku demikian. Dan gambaran yang salah yang ketiga adalah melihat gereja sebatas supermarket. Datang ke gereja hanya untuk memuaskan apa yang kita butuhkan. Kalau 3 gambaran ini ya, yang ada dalam kehidupan kekristenan kita di dalam bergereja, di dalam beribadah, enggak salah kenapa kita enggak mau melayani. Kita lebih suka datang hanya duduk dan menjadi jemaat. Karena gereja dalam pikiran kita itu sama dengan pom bensin,
bioskop, supermarket. Semua hanya bagaimana keinginan saya, kebutuhan saya terpenuhi. Tapi tidak demikian dengan jemaat yang ada di GBI Rock Jayapura, amin. Ya, tidak demikian dengan kita. Saya percaya bahwa semua di sini kita menyadari bahwa kita eklesianya Tuhan yang dipanggil keluar ya untuk kita berfungsi menjadi representatifnya Tuhan di kota ini. Amin. Kita menjadi batu-batu yang hidup untuk saling memperlengkapi demi terbangunnya rumah rohani yang indah. Amin. Nah Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, itu kenapa penting untuk setiap kita bertumbuh dan kita boleh hidup di dalam melayani. Melihat gereja bahwa gereja itu rumah rohani di mana membutuhkan setiap kita. Membutuhkan Bapak Ibu dan saya, nggak bisa sendiri, gereja nggak bisa sendiri. Gereja nggak bisa berdiri hanya dengan beberapa orang, butuh Bapak Ibu dan saya. Nah mari kita belajar untuk melihat kenapa penting untuk kita melayani di dalam gereja. Hal yang pertama, mengapa perlu untuk kita melayani di dalam gereja? Karena dengan melayani di dalam gereja, karakter kita dibentuk dan disempurnakan oleh Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri. Bapak Ibu melayani di dalam gereja ya adalah wadah di mana karakter kita dibentuk dan disempurnakan oleh Tuhan. Bulan yang lalu, kalau ada Bapak Ibu teman yang berteman dengan saya di sosmed, di IG, Bapak Ibu mungkin melihat saya sampai story foto saya mengingatkan bahwa saya sudah 13 tahun berada di tanah Papua. Namun itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenarannya adalah saya sudah 15 tahun ada di tanah ini. Tetapi yang terpaus adalah 13. Kenapa? Karena 2 tahun sebelumnya adalah 2 tahun penuh penolakan. 2 tahun penuh pemberontakan. 2 tahun di mana saya tidak mau ada di sini. 2 tahun di mana saya menolak untuk dibentuk oleh Tuhan. Dalam bayangan saya ketika diutus pertama kali, saya berpikir bahwa ketika melayani di dalam gereja itu punya pemimpin, situasi gereja yang nyaman, yang menyenangkan satu dengan yang lain, seperti itu Bapak Ibu. Namun kemudian tak seperti itu yang terjadi. Ketika saya tiba di Jayapura 2 tahun pertama itu, banyak hal yang membuat saya kayak sakit banget ya Tuhan proses ini. Lalu saya berpikir enakan di tempat yang kemarin tuh di kota saya, kota yang saya paling suka. Lalu saya bilang, ini saya di sini bukan karena Tuhan, orang saya dipaksa kok. Saya ada di sini itu karena gembala dari sini telepon papa rohani saya bilang minta Anjay 2 tahun saja bantu di sini. Tanpa tanya persetujuan orangnya. Tiba-tiba saya dapat bilang ada tiket untuk terbang ke Jayapura. Dan di situ saya marah. Kenapa saya nggak ditanya? Jadi selama saya ada di sini tahun-tahun awal saya berpikir bahwa ini bukan dari Tuhan. Dengan semua proses yang ada saya menolak. Tapi Bapak Ibu semakin saya menolak, semakin saya ditanam Tuhan di sini. Makanya jangan kebanyakan menolak. Apa yang kita tolak itu yang makin mendatangi kita. Ya. Kemudian masuk tahun yang ketiga, saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, kalau Tuhan memang mau saya melayani di sini, oke, saya mau, saya siap. Lalu kemudian proses berlanjut terus Bapak Ibu. Proses pembentukan, makin melayani, makin dibentuk oleh Tuhan, luar biasa. Tetapi saya melihat bahwa lewat proses itulah kesombongan saya dikikis oleh Tuhan.
Ego saya dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan membentuk saya benar-benar menjadi sesuatu yang baru yang bisa berkata, yes, aku mau Tuhan. Yang bisa diam ketika dalam proses. Kadangkala yang membuat kita tidak mau melayani Bapak Ibu adalah karena kita nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Karena ketika kita masuk di dalam dunia pelayanan di mana ada tim, satu dengan yang lain, dengan background yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, ketika disatukan, bergesekan, itu nggak enak, itu nggak nyaman. Itulah yang kadangkala membuat orang percaya tidak mau melayani karena lebih menghindari rasa sakit itu sendiri. Tapi Bapak Ibu, mari dengar bahwa rasa sakit yang kadangkala kita rasakan itu karena kita mencoba untuk mempertahankan kita punya kedagingan sendiri. Waktu 2 tahun awal saya ada di tanah Papua, ketika saya menolak, saya menangis benar. Tapi puji Tuhan, ketika saya telepon Bapak Rohani yang mengutus saya ke sini, mau pulang Om, beliau berkata, katanya Yesus sekali Yesus, mahkota duri belum di kepala tuh. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu kalau mahkota duri ada di kepala kita, jadi apa kepala kita? Itulah yang kemudian akhirnya membawa saya, oke Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu sampai hari ini. Dan ketika saya merenungkan kembali perjalanan rohani selama saya ada di tanah Papua, saya bilang terima kasih Tuhan. Terlalu banyak hal yang Tuhan kerjakan. Terlalu banyak pembentukan yang Tuhan izinkan saya alami, menjadikan saya seorang hamba Tuhan. Manusia itu hidup dalam daging. Yang kadangkala selalu mau dagingnya yang dipuaskan, yang disenangkan. Tapi dengar siang hari ini, mari kita beri diri kita melayani. Supaya karakter kita dibentuk, disempurnakan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tidak ada gereja yang sempurna. Dengar? Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Tidak ada pelayan Tuhan yang sempurna. Kadangkala kita mundur dari pelayanan, kita tidak mau melayani karena kita melihat orang lain. Kita melihat gereja ini salah. Hamba Tuhannya tidak benar. Pelayan-pelayannya tidak benar. Mereka kayak setan. Ya, kita menghakimi. Padahal setannya kita nih yang lagi menilai orang lain. Tapi kita tunjuk orang lain setannya. Tidak ada yang sempurna. Justru keberadaan Bapak Ibu dan saya sebagai batu-batu yang hidup itu memperlengkapi pembangunan rumah rohani itu supaya rumah itu menjadi bangunan yang indah. Pelayanan menjadikan karakter kita dibentuk dan disempurnakan oleh Tuhan. So, bagi Bapak Ibu yang sudah melayani, boleh lambaikan tangan. Hanya sedikit yang melayani. Yang sudah melayani, kalau sudah rasa semua mundur, jangan mundur. Ya, kalau mulai rasa sakit, berarti Tuhan lagi membentuk karaktermu. Yang sudah berhenti melayani, ayo semangat, karena Tuhan mau kita dibentuk. Untuk mencapai tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang belum melayani, boleh lambaikan tangan? Jangan sampai 2 pertanyaan yang tadi kurang dimengerti. Yang belum melayani ada? Ini melayani di gereja ya Bapak Ibu. Yang saya maksudkan. Yang belum melayani, oke, ada yang berani melambaikan tangan. Saya tunggu di pelayanan. Selesai mendengarkan khotbah ini langsung cari Bapak Gembala Komselnya, cari GKK-nya, langsung lapor, tolong daftarkan saya mau melayani. Ada begitu banyak wadah yang tersedia di gereja kita untuk melayani. Tinggal kita ini mau atau tidak. Tapi saya percaya kita semua siap melayani, amin.
Kurang kencang, amin. Yang di sini siap melayani? Amin. Kurang kencang Bapak Ibu. Sudah makan, kalau saya belum makan. Siap melayani? Ya. Jadi kita melayani, di sini ada penan praise and worship. Bapak Ibu tahu nggak? Kami tuh kalau menayangkan dibuka wadah pelayanan, mari mendaftar, itu sampai berbulan-bulan diulang-ulang pengumuman itu, percayalah nggak ada satupun yang datang untuk melaporkan dirinya saya siap melayani. Sampai akhirnya kami pun yang harus turun ketemu orangnya sendiri, ayo melayani, itu pun nanti dulu. Itulah yang terjadi dalam gereja. Tapi saya mendorong setiap kita dengan mendengar kebenaran firman ini, kita menjadi orang yang kembali bisa on fire untuk melayani Tuhan. Kita semangat melayani Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kita perlu melayani? Yang pertama adalah supaya karakter kita dibentuk dan disempurnakan oleh Tuhan. Yang kedua, kita melayani di dalam gereja supaya karunia rohani masing-masing orang dilatih dan dikembangkan. Ketika kita melayani, karunia rohani kita itu sedang dikembangkan. Tahukah Bapak Ibu bahwa setiap kita Tuhan menaruh karunia rohani. Ada talenta, karunia yang Tuhan taruh di setiap kita. Bukan untuk kita diamkan, kita tanam dia. Ya, sudah Tuhan. Masih banyak orang yang melayani. Kalau semua melayani, siapa jadi jemaat? Itu kan paling sering ya. Kalau diajak pelayanan, kata-kata itu paling sering didengar. Sudah kan sebanyak pelayan Tuhan tuh, nanti kalau semua melayani, lah siapa jadi jemaat? Kata itu gak benar, itu cuman perkataan yang kita bersembunyi di belakangnya. Sudah jadi jemaat, biarkanlah yang lain melayani. Tapi Bapak Ibu, setiap karunia rohani yang Tuhan taruh di hidup kita itu harus dipertanggungjawabkan. Harus terpakai. Kita sebagai batu-batu rohani, batu-batu yang hidup itu harus berfungsi. Memperlengkapi pembangunan itu. Kalau enggak mungkin bisa terbangun. Jangan datang di gereja hanya menjadi tim peramai. Jadi jemaat biasa. Setiap minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, cuma datang, duduk, diam, dengar, lalu pulang. Lalu tidak terjadi apa-apa. Dengan kita melayani, karunia digunakan, pertumbuhan terjadi. Dengan gesekan terjadi, pertumbuhan terjadi. Dan saya percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan pasti mau untuk melayani. Amin. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kenapa kita perlu melayani? Kalau yang pertama supaya karakter kita terbentuk. Yang kedua supaya karunia-karunia rohani kita dapat dipakai, dikembangkan, dilatih di dalam gereja. Di dalam mengembangkan karunia rohani di sini penting yang namanya kasih. Kalau Bapak Ibu lihat di 1 Korintus pasal yang ke-12, di sana tercatat macam-macam karunia rohani. Bapak Ibu bisa baca di rumahnya masing-masing. Kemudian di pasal yang ke-13 dari 1 Korintus, dikatakan bahwa landasan atau motivasi dari karunia-karunia itu adalah kasih. Orang punya karunia luar biasa. Tapi kalau enggak punya kasih, enggak ada artinya. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang pertama 1 Korintus 13, firman Tuhan dengan jelas berkata, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan segala macam bahasa,
bahkan dengan bahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau aku nggak punya kasih, aku nggak ada artinya. Sekalipun aku memberi diriku untuk dibakar, tapi kalau nggak punya kasih, nggak ada artinya. Di dalam mengembangkan karunia rohani, di dalam melayani, penting yang namanya kasih. Kasih itu dari mana? Dari hati Tuhan. Kasih dari hati Tuhan ketika ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, menguasai kehidupan kita, maka segala pelayanan yang kita kerjakan, setiap perkataan yang kita ucapkan, itu membangun orang lain. Amin. Kasih itu membangun. Katakan, kasih itu membangun. Seringkali ketika kita ketemu pergumulan, yang paling sering lalu kita curhat sama teman, kita cerita lagi ngalamin masalah ini. Kata-kata yang paling sering kita dengar apa? Coba cek dosa apa? Cek dulu, ada bikin dosa apa? Sampai ngalamin hal itu. Paling sering seperti itu ya yang terjadi. Ketika beberapa tahun lalu rumah rohani kita di sini juga ngalamin badai. Lalu banyaklah penasehat-penasehat memberi nasihat. Waktu badai yang pertama, kata-kata masih membangun. Ya. Ketika badai terus terjadi, Bapak Ibu, kami yang tadinya ini jarang untuk kami bisa tampil di sini, kemudian harus buat kami menghadapi itu saja bukan hal yang mudah. Udah berat banget, udah sakit banget. Tapi ketika kita turun di bawah, orang bilang begini, coba koreksi deh. Kalian itu salah apa? Coba loh Bapak Ibu, kita lagi di tengah badai, lagi berjuang ini untuk bisa berjalan melewati badai. Yang kita dapatkan adalah kata-kata yang menghakimi. Kalian salah apa? Kalian bikin apa? Para hamba-hamba Tuhan mulai dimuridkan untuk mereka boleh membicara di sini. Kata-kata yang datang, siapa dia mengajar kami yang lebih pintar? Membangunkah tidak? Yang mendengar langsung ciut. Nggak membangun, kasih Tuhan nggak kayak gitu. Kasih itu membangun. Kalau kita melihat teman kita bikin salah, teman kita jatuh, jangan buru-buru bilang, hei kok bikin dosa apa? Tolong dia dulu. Tolong dia dulu baru nanti ajak bicara. Dengarkan, tuntun dia, arahkan dia. Kasih Bapak Ibu. Kasih itu penting ada di hidup kita supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain. Supaya kita tidak mudah menilai orang lain. Supaya kita bisa mendorong orang lain, supaya kehidupan kita berdampak buat orang lain, menjadi pengaruh bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi mari setiap kita menggunakan karunia yang diberi Tuhan dengan cara yang benar. Kalau tujuan kita baik memang, tapi cara kita menyampaikan berupa penghakiman, tidak akan sampai pesannya itu. Amin. Karena itu mari kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan melayani umat manusia yang berdosa, yang kepala batu, yang sombong,
Tuhan itu tidak pernah menghakimi. Even orang yang kedapatan berbuat dosa, Tuhan pun gak hakimi. Tuhan dorong dia, Tuhan bangkitkan, Tuhan bangun. Dan Tuhan bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Hal yang ketiga, kenapa kita perlu melayani? Karena dengan kita melayani, berkomunitas, ya, menolong kita, membantu kita untuk tetap berada di dalam kebenaran. Bapak Ibu, saya melanjutkan kesaksian tentang badai tadi. Ketika badai itu terjadi di dalam gereja kita, dalam keluarga rohani kita, dalam kehidupan kita, di tahun-tahun itu saya pribadi, saya ini adalah orang yang kekuatannya itu bukan ditampil di depan. Kekuatan saya adalah memuridkan orang. Saya orang lapangan, bukan orang yang ada di sini. Tapi ketika badai itu datang, saya dituntut harus, dan itu sakit. Buat saya tuh sakit banget, dan itu juga dialami oleh teman-teman yang lain. Kami dituntut dengan begitu luar biasa. Komunitas yang tadi kami berpikir bahwa kita bisa bergandengan tangan, bisa bergotong royong, di saat itu tidak terlihat. Bahkan Bapak Ibu, ketika saya merenungkan hal itu, yang bikin saya menangis adalah banyak orang yang begitu mengagungkan, memuji almarhum gembala kita. Tapi ketika badai itu datang, di mana beliau sudah tidak ada, kami ini anak-anak kecil ya, anak-anak muda, merasakan kayak ditinggalkan. Dan kami harus berusaha untuk mencari sendiri, berusaha untuk bagaimana kita yang ada ini untuk bergandengan tangan maju, hadapi badai ini. Saya bersyukur pada waktu itu masih ada beberapa orang yang memang mau untuk bersama-sama. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, yang paling sering terjadi adalah ketika ada badai, kata yang duluan keluar adalah coba cek. Cek dulu. Dan itu terjadi gak hanya badai dalam gereja, dalam kehidupan kita juga. Kenapa orang banyak meninggalkan gereja? Karena di dalam gereja yang ada bukan batu hidup yang berguna untuk pembangunan rumah rohani. Yang ada adalah para ahli-ahli Taurat yang suka menghakimi orang lain. Yang suka memberi penilaian terhadap orang. Kok dia kayak gini ya? Kok dia kayak gini ya? Itulah yang terjadi di gereja pada akhir zaman. Orang percaya yang harusnya melayani untuk kemuliaan Tuhan datang ke gereja hanya untuk melihat tontonan menarik. Sehingga tidak terjadi pertumbuhan. Yang ada kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun kita tetap kerdil. Tapi tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini. Badai itu sudah berlalu. Kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Di sini adalah orang-orang yang mau selalu untuk menyenangkan hati Tuhan, yang mau selalu untuk belajar mengenal Tuhan, yang mau selalu untuk hidup mengasihi Tuhan. Amin. Yang mau untuk terlibat di dalam pelayanan. Sebab pelayanan menolong kita untuk tetap ada di dalam kebenaran. Pelayanan menolong kita untuk tetap terawasi dengan baik. Ketika kita ada di rumah rohani, ketika kita ada di keluarga rohani, keluarga terkecil yaitu komsel, kita dipantau oleh pemimpin rohani kita.
kita didorong, kita diingatkan untuk selalu bertumbuh ke arah Kristus. Tapi ketika kita menolak hal itu, maka kita akan stagnan. Bapak Ibu tahukah bahwa ketika kita memutuskan untuk berhenti melayani, yang terjadi bukanlah pertumbuhan, tetapi kemerosotan rohani. Kita mundur. Boleh nggak orang berhenti sebentar dari pelayanan? Boleh, kalau tujuannya untuk berefleksi. Tujuannya untuk mengambil waktu kembali hanya fokus kepada pribadi Tuhan. Tetapi kalau kita berhenti pelayanan karena kita menghindari teman kita, menghindari keluarga rohani kita, menghindar dari rumah rohani kita, maka itu jangan sekali-kali terjadi dalam hidupmu. Karena itu tandanya kematian rohani sedang mengintip di depan pintu. Amin. Ketika kita melayani, yang kita layani bukan manusia. Yang kita layani adalah Tuhan. Kita berfungsi sesuai dengan tujuan Tuhan di hidup kita. Nah Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita melayani? Hal yang pertama, layanilah dengan kerendahan hati. Perlu melayani dengan kerendahan hati. Yang kita keluarkan itu adalah ekspresi dari kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita salaman dengan Aser di depan pintu, Bapak Ibu terberkati nggak dengan pelayanan para greeter kita? Dengan Aser-Aser kita? Terberkati nggak? Atau ada yang shalom tapi matanya kemana gitu ya? Lagi salamin si A tapi lihatnya si B. Pernah ngalamin hal itu terjadi? Saya sendiri pun pernah mengalami. Ya, salam tangannya berjabat tapi kepalanya mengarah ke tempat lain. Itu terjadi, tapi itu kembali kita terus berlatih. Kalau menemukan hal itu, sampaikan. Kalau melayani, tolong lihat, pegang langsung semangat gitu. Jadi matanya kembali tertuju ke kita. Ya, jangan dibilang aduh si greeternya gereja itu tuh tidak menghargai saya. Tidak ya Bapak Ibu? Gereja berusaha untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu dikembangkan, datang dan sampaikan dengan cara yang benar. Tidak pakai status-status. Kadangkala kita ini dipikir orang yang selalu lihat status gitu ya. Nggak suka di sini, naiknya di Facebook. Lah siapa yang baca di sana? Kita protesnya dengan satu orang, kita naikinnya di sosial media. Lah syukur-syukur dia punya sosial media. Kalau enggak, kira-kira nilai siapa yang terlihat di situ? Kita yang ngepost. Nilai kita lah yang disebarkan. Kadang kita nggak mikir ya, saking kita marah sama orang, kita tulis kita punya kekesalan, kita naikkan. Orang yang baca bingung, ini marah sama siapa ya? Kok sama Facebook? Padahal Facebook nggak tahu apa-apa. Kalau kita mengasihi, datanglah pada orangnya dan berbicaralah dengan cara yang baik, dengan kasih. Dan itu budaya yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Amin. Punya kerendahan hati. Kami sendiri selaku hamba-hamba Tuhan selalu berkata bahwa kami terbuka dengan masukan feedback dari pengerja, dari jemaat. Kami bangun budaya itu, budaya feedback kami terus bangun. Ada kegiatan apapun kita feedback. Kenapa? Supaya lebih baik.
Orang gak siap dengan feedback, perlu kita latih karena itu budayanya Tuhan. Sikap yang kedua dalam melayani, selain rendah hati, punya komitmen melayani itu gak suka-suka. Kalau moodku hari ini lagi baik, ya udah saya melayani. Kalau moodku lagi gak baik, WASM. Shalom, selamat hari Minggu, minta maaf hari ini saya tidak melayani karena saya lagi sakit. Padahal gak sakit, karena sudah ngomong sakit, sakit benaran. Sering hal itu terjadi. Kita melayani suka-suka. Tergantung moodnya. Kalau lagi ada orang di sana yang kita lagi gak suka, aduh saya tidak mau pi ibadah. Saya tidak mau melayani, lihat dia lagi, jangan. Tidak ya Bapak Ibu, di dalam melayani butuh yang namanya komitmen. Dan komitmen kita itu sama Tuhan loh. Bukan sama lembaga, gereja, organisasi. Sama Tuhan, ketika kita memberi diri, yes Tuhan, saya mau melayani, urusan kita langsung dengan Tuhan. Apa yang kita alami dengan Tuhan, itulah yang keluar di sekeliling kita. Amin Bapak Ibu. Wajah mulai tegang. Tapi hal-hal seperti ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Tujuannya supaya Bapak Ibu dan saya kita bertumbuh. Kita tertanam di tempat yang benar. Kita ngalamin pertumbuhan di situ. Kita dibentuk oleh Tuhan. Kita menghasilkan buah. Kita tidak hanya menjadi berkat dalam keluarga, tapi juga dalam gereja. Dari gereja kita akan keluar menjadi berkat bagi dunia. Orang suka bilang gini, sudah saya melayani di luar gereja saja. Yang itu-itu aja dalam gereja. Terlalu banyak reason yang kadang kita dapatkan dari jemaat kalau udah bahas pelayanan. Tapi ketika mendengar firman Tuhan di siang hari ini, saya mendorong setiap kita. Jangan biarkan dirimu mati. Karena melayani menolong kita untuk ngalamin pertumbuhan. Amin. Karena itu yang belum melayani, ayo melayani. Daftarkan dirimu di komsel-komsel yang ada. Karena kita akan menerima para volunteer by komsel. Ya, kenapa komsel? Karena itu wadah terkecil dari gereja untuk memuridkan orang melayani. Jadi yang belum berkomsel, coba lambaikan tangan. Kalau tadi di Rock Hall 1 itu semua sudah berkomsel. Yang di sini belum berkomsel ada? Semua juga sudah berkomsel. Wow, ini baru namanya gaya hidup kerajaan Allah gitu ya. Memberi diri tertanam di keluarga-keluarga rohani. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita latih diri kita. Latih diri kita untuk melayani. Latih diri kita untuk membuka diri, dibentuk oleh Tuhan. Mari beri diri kita supaya karunia itu boleh terbangun dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi saya mengingatkan setiap kita bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Ya, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Tidak ada pelayan-pelayan Tuhan yang sempurna. Dan gereja tidak bisa berdiri sendiri oleh beberapa orang. Gereja itu membutuhkan Bapak Ibu dan saya ketika kita bisa bersama-sama dengan karunia rohani kita masing-masing. Kita menjadi batu-batu yang hidup, kita dijadikan satu, maka bangunan itu akan terbangun dengan indah. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saya jangan suka bilang saya belum layak melayani. Yang melayakkan kita Tuhan. Saya masih berdosa, semua orang juga berdosa. Kalau orang tidak berdosa Tuhan gak perlu mati di kayu salib.
Tapi kata-kata itu seringkali membuat kita terhambat untuk maju. Bertobat. Ya. Mari bertobat. Dan mari terjun dalam pelayanan. Tadi pagi saya menyampaikan ada begitu banyak wadah, ada Rocky, ada Rockgen, ada Rockman, ada Rockwoman, ada pelayanan misi, ada praise and worship, ada cyber, ada multimedia, ada sound system, ada begitu banyak wadah yang telah tersedia di gereja kita. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu menyadari kekuatan saya ada di sini, mari datang. Dan bilang bahwa saya siap untuk melayani. Bukan untuk gereja ini, tapi kembali bukti tanggung jawab kita kepada Tuhan yang mengaruniakan karunia dalam kehidupan kita. Kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan kembali. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengaminkan firman Tuhan di siang hari ini dengan perjamuan kudus. Nah, adakah di antara Bapak Ibu yang seharusnya mendapatkan namun belum? Boleh lambaikan tangan? Semua sudah dapat. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, setiap kali kamu melakukan ini, yaitu bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ingatlah akan daku. Apa yang kita perlu ingat dari perjamuan kudus? Pengorbanan Kristus yang melayakkan setiap kita. Yang menjadikan kita berharga di hadapan Dia. Yang melayakkan kita untuk bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Yang memberi kita kemampuan untuk bisa melayani. Yang telah mempercayakan karunia-karunia-Nya kepada kita. Karena itu ketika kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya, mari buat satu komitmen yang baru kepada Tuhan. Saya mau menjadi pengurus yang baik dari karunia yang Tuhan percayakan. Saya mau melayani. Saya mau berfungsi sebagai batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Saya tidak mau berdiam diri. Amin. Kita angkat roti di tangan kita. Kami bersyukur karena dengan pengorbananmu, kami dilayakkan untuk melayani Engkau Tuhan. Dengan pengorbananmu, kami menerima satu kehidupan yang baru. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah ini menjadi satu perjanjian dalam kehidupan kami untuk membangun satu komitmen berkata, yes Tuhan, ini aku, pakailah aku. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu memberikan gairah yang baru bagi setiap kami yang mengalami kejenuhan dalam pelayanan. Biarlah lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu membakar roh kami kembali yang mulai suam-suam kuku dalam pelayanan. Kami yang mulai berpikir untuk mundur, kami yang mulai berhenti. Kami menerima roh yang baru, kami menerima api yang baru. Untuk kami mau terus melayani Engkau.
Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Engkau yang sudah mengangkat roti di tanganmu tinggi. Dan engkau berkata bahwa yes Tuhan, aku mau melayani engkau. Mari kita makan roti yang ada di tangan kita dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita tinggi. Cawan yang ada di tangan kami adalah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah-Mu Tuhan. Ketika kami meminumnya, kuasa-Mu yang menguduskan setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan setiap kami. Sehingga tidak ada intimidasi yang dapat menghalangi kami untuk melayani Engkau. Kami berkemenangan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan. Mari minum darah Yesus dari cawan perjanjian ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, mari naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus yang berkuasa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Materaikan firman-Mu dan perjamuan Kudus ini untuk menahan kami bisa memenangkan banyak jiwa di kota ini melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara, kita akan memberi persembahan. Nah, Saudara persiapkan persembahan Saudara. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan di tangan kita? Tolong lambaikan tangan Saudara supaya Saudara bisa dilayani dengan. Saya melihat dari kiri kanan semua sudah mendapatkan semuanya. Nah Saudara, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, persembahan ada di kotak sebelah kiri dan kanan saya di depan dan juga ada di belakang. Nah Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui online atau QRIS yang sudah tersedia di Saudara gitu. Sudah semuanya saya melihatnya. Nah
Jadi sambil saudara saya menunggu untuk persembahan untuk saudara persiapkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahan, gitu kan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat persembahan saudara di tangan kanan saudara. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini kami bisa berada tempat ini. Kami percaya Tuhan, sekali-kali kami mendengarkan firman-Mu yang begitu indah dan begitu baiknya Tuhan. Kami mengaminkan semuanya ini dengan memberikan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu, jemaat di tempat yang sudah membersihkan persembahan melalui online Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, memberkati mereka. Persembahan persepuluhan, persembahan misi, ucapan syukur. Dan kami percaya untuk pembangunan untuk renovasi gereja, kami menyerahkan tangan-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Kini saatnya kami akan memberi persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali saudara. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Baik, pujian, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih semuanya, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Nah, ini saatnya akan menanyakan, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Tolong lambaikan tangan saudara. Yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, tolong lambaikan tangan saudara. Saya melihatnya dari sisi kiri, kanan, dan depan semuanya orang-orang yang lama semuanya. Dan siapa ada? Saya tidak melihat, oh ya, ada ya. Kalau ada, tidak ada. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman atau penyampaian. Silakan tim cyber. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan keadaan bumi belum berbentuk, gelap gulita. Maka saudaraku, Dia berfirman, let there be light. Yesus tidak berkata kamu pelita kecil. You are the light of the world. Positional righteousness is instant. The moment you believe, He declares you righteous. Many hunger and thirst for revival. Many hunger and thirst for a move of God. But not so many hunger and thirst for a righteous life. Jesus says, a city on a hill cannot be hidden. You may ignore it, you may dislike it, you never want to have anything to do with it, but it cannot be hidden. It's telling you we're here, we represent something, we're shining. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. GB Rock Jayapura mengundang Anda mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 ada 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama mulai jam 9 pagi dan yang kedua mulai jam setengah 12 siang. Di Sentani ibadahnya mulai jam 9 pagi bertempat di Gereja Rock Sentani, Jalan Raya Hawaii. Ibadah Anak Rocky dimulai jam 9 pagi di Rock Hall Mall Jayapura dan di Gereja Rock Sentani di Jalan Raya Hawaii. Ibadah Rogen
dilaksanakan setiap hari Sabtu di Rock Hall Mall Jayapura mulai jam 5 sore. Rogen akan mengadakan Youth Camp tanggal 10 dan 11 Agustus 2024 di Pantai Palong Hall. Untuk info lengkapnya bisa menghubungi kakak-kakak pembina Rogen. Buat kaum pria, ikuti ibadah Rockman. Ngopi bareng bersama Pastor Wigan Sugandi dari Jakarta hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 di Rock Hall Mall Jayapura. Buat kaum wanita, ikuti ibadah Rock Woman Gabungan, Hidup Merdeka Tanpa Topeng, hari Sabtu 10 Agustus di Rock Hall Mall Jayapura mulai jam 10 pagi. Jangan lupa, dress code-nya merah putih dan juga membawa topeng. Tim Cyber Media Rock Jayapura mencari volunteer untuk bergabung bersama kami. Untuk informasi lengkapnya bisa menghubungi Ronald Sandewa di 0811 480 3131. Sudahkah Anda berkomunitas? Kalau belum, mari kita bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Booth Komsel ada di depan Rock Hall. Anda bisa mendapatkan informasi di situ, atau bisa juga telepon ke hotline kami di 0811 489 2002. Ada beberapa cara memberi persembahan. Bisa mengisi amplop yang disediakan lalu masukkan ke kotak persembahan yang ada. Bisa juga transfer bank ke nomor rekening GBI Batu Karang yang tertera. Selain itu, bisa juga scan kris yang disediakan. Dan yang ikut ibadah di YouTube, di layar gadget Anda ada kris yang bisa di-scan menggunakan aplikasi BCA Mobile, link aja GoPay, Dana, dan juga OVO. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar GBI Rock Jayapura, bisa Anda buka media sosial kami di Instagram, Facebook, dan YouTube. Atau menghubungi hotline kami di 0811 489 2002. Selain itu, bisa juga mengirim email ke alamat yang tertera. Terima kasih sudah beribadah bersama kami hari ini. Kami yakin minggu depan Anda akan hadir lagi di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan pertegas untuk pengumuman ini saudara. Nah, yang pertama itu Rockman, ibadah di tempat ini dengan tema ngopi bareng bagi bapak-bapak dan pria-pria yang suka ngopi datang di tempat ini saudara. Yaitu hari Jumat tanggal 9 itu bertempat di tempat ini jam 7 malam. Jam berapa para pria-pria? Jam 7. Yang suka ngopi datang ke tempat ini. Ya, saudara mau suka kopi Arabica, Torabika, silakan datang saudara di tempat ini ya. Juga gratis saudara, bukan membawa kopi dari rumah saudara, bukan. Di tempat ini disediakan kopi bareng. Ya, tentunya yang suka ngopi ya, para pria-pria datang tempat ini tanggal 9 ya Agustus bertempat di tempat ini jam 7 malam. Ya, selanjutnya itu ada Rock Woman, saudara ibadah di gabungan semua dari wilayah Sentani tempat ini juga saudara, yaitu hari Sabtu jam Jumat, hari Sabtu tanggal 10 saudara Agustus jam 10 semuanya, tanggal 10 bulan 10. Dress code-nya itu ya. Ya 10 Agustus. Oh 10 Agustus ya, sorry. Biasa, pendeta juga manusia kan. Nah gitu saudara. Ya gitu. Nah saudara situ ya, apa lagi tadi? Rockman ya, Rock Woman sorry. Dress code-nya itu merah putih. Jangan lupa saudara ya. Jangan ambil bendera, saudara terus saudara pakai, enggak boleh. Ya saudara, dari tema yaitu temanya itu hidup merdeka tanpa topeng. Nah saudara kalau punya topeng pakai saudara di depan saja, jangan pakai dari rumah, pakai di depan masuk sini akhirnya saudara nanti topengnya saudara bisa lepas. Nah saudara ini yang paling yang senang sekali saudara ya bagi wanita loh saudara, ini bukan pria, yang wanita usianya 20 tahun. Ya wanita, bukan ibu-ibu. Ya kalau ibu-ibu nanti datangnya ibu-ibu. Kalau ini wanita yang merasa wanita tempat ini datang saudara. Ya tempat ini kita ada fellowship Rock Woman. Ya yaitu apa saudara, tanggal 10 di tempat ini bulan Agustus jam 10 juga pagi. Nah saudara ini yang paling enak saudara ya. Ibadah ini akan disertai dengan apa? Makan bersama. Ya, dengan tema apa? Selera Nusantara, ada gado-gado. Nah, lengkap semuanya saudara. Ya, selera Nusantara itu gado-gado aja semua. Ada lah saudara, kalau saudara kepingin berbagi, saudara bisa juga membawa snack
dan semuanya Tuhan, makanan dan minum. Nah kita bisa berfellowship tempat ini. Para wanita, ya para wanita, ini bukan ibu-ibu sekali lagi, bukan ibu-ibu tapi wanita, ya membawa snack, membawa makanan. Saudara mau membawa tempe tahu, silakan, gitu ya. Dan jangan lupa kalau saudara membawa tahu tempe, undanglah pendeta Ridi. Karena disitulah saya suka makan tahu tempe. Karena apa itu? Itu buat kesehatan juga saudara. Ya, yang terakhir yaitu ada youth camp saudara, ada regen akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan juga hari Minggu ya saudara, tanggal 10 dan tanggal 11 yaitu di Pantai Palong. Bagi anak-anak muda-muda saudara, ayo kita bergabung di dalam youth camp ini tanggal 10, catat tanggalnya tanggal 10 dan tanggal 11 di Pantai Palong. Itu saja yang saya sampaikan saudara. Terima kasih, Tuhan berkati, dan kita akan menyambung untuk pengumuman untuk renovasi gereja. Ya, yang di Entrop. Saudara, saya penjelaskan dulu sedikit lagi. Saudara, renovasi gereja dari di Entrop ini saudara, semua atapnya sudah tertutup. Amin. Semuanya ini saudara sudah dari atas, dari depan sampai ke belakang sudah tertutup. Nah sekarang dalam minggu-minggu ini sudah pengerjaan dari plafon. Ya, plafon untuk di depan sudah jalan, saudara, sudah selesai di depan. Ya, lampu-lampunya sudah selesai di depan. Nah, tinggal nanti ke tengah sampai ke belakang. Ini plafonnya, ya semuanya ini, saudara. Gitu. Ya, selanjutnya, gini, saudara. Ya, ini depan, ya plafonnya depan sudah selesai, lampunya udah nyala semuanya. Terus selanjutnya. Ya saudara, nah ini progres, terus semuanya. Nah ini saudara, dari time schedule-nya dalam minggu ini saudara itu ada pengecatan plafon dan sudah dicat, yang depan sudah dicat warna putih. Ya lanjut. Nah saudara, ini panitia membutuhkan apa? Bantuan bagi bapak ibu saudara yang ingin menabur ya untuk renovasi gereja di Rock Center di Entrop saudara. Nah saudara, ini ada pekerjaan renovasi, semuanya ini dana-dana yang dibutuhkan semuanya ini saudara. Nah saudara kalau ingin memberi, saudara bisa memberikan form untuk janji iman. Di sini juga ada saudara untuk saudara bisa foto QR code-nya ini saudara. Nah terus ada rekening dari Bank BCA untuk renovasi gereja saudara. Kami menyediakan bagi bapak ibu untuk memberi atau menabur saudara untuk renovasi gereja, saudara bisa memberikan melalui Bank BCA. Selanjutnya, nah ini ada laporan. Saudara awal dari Januari, Februari sampai bulan Juli, saudara akhir bulan Juli, saudara di situ yang akhir kemarin dari kemarin Agustus, awal Agustus ini ada 102 juta sisa saldonya. Bagi bapak ibu yang sudah memberi atau sudah menabur melalui uang cash atau janji iman atau melalui rekening gereja saudara, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih semuanya. Ya, dari itu semua saudara dari renovasi gereja di Entrop. Terima kasih buat semuanya atas kehadiran saudara Bapak Ibu tempat ini. Untuk itu mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita beri bersama-sama. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Make every storm shine through the shadows. The light of fire.
Tuhan, terima kasih. Kami percaya kehadiran-Mu itu yang kami sukai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah kami. Dari pagi hingga siang ini kami mengucap syukur atas kehadiran, atas lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu dilawat oleh Engkau dan mereka berjumpa pribadi dengan Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat dalam nama Yesus. Kami menyeram tangan-Mu bila kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ada pergumulan dan masalah dan badai dalam keluarga kami, dalam keuangan kami. Kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah Tuhan, berdoa juga menyatakan dan untuk negara kami, bangsa Indonesia. Kami bangsa ini melawat Tuhan, Engkau melawat bangsa kami Tuhan. Kami percaya ada transformasi yang besar untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk pemilihan presiden yang sudah berjalan dengan baik. Tuhan, Kau memberikan presiden kami yang takut akan Engkau. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu sampai juga ke tingkat yang terendah. Para menteri, para pejabat keamanan kami serahkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja Tuhan, GBI Rock Center yang ada di Tanah Bujan. Tuhan, Kau memberkati juga panitia-panitia yang sudah Tuhan ada Tuhan. Tuhan, Kau memberkati mereka pekerjaan rumah tangga, usaha mereka diberkati oleh Engkau. Dan juga untuk renovasi gereja di Entrop. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan yang tidak ada, menyediakan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Kami percaya bila Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Berkati Tuhan keluarga kami, rumah tangga kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan tangan-Mu tanah Papua. Tanah Papua diberkati oleh Engkau. Tanah Papua diberkati oleh kemuliaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan seluruh bangsa-bangsa bertekuk lutut atas nama-Mu. Berkati sekali lagi seluruh jajaran pemerintahan kami di tingkat daerah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kami akan pulang. Biarlah Tuhan kami mempulang, Tuhan membawa damai sejahtera, kekuatan dan daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan-Mu dan kami percaya bila kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Pulanglah membawa damai, membawa terang, menjadi membawa damai dan membawa berkat, menjadi berkat dari sekelilingmu dan daerah ini dan lingkunganmu. Dan kami percaya Engkau diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera sukacita. Diberkatilah Engkau di pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah bisnismu. Apa saja yang Engkau kerjakan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, shalom. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.